Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang sirat atau titian. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah menciptakan jembatan di atas neraka, yaitu sirat atau titian, tepat di atas neraka jahanam yang licin dan memelesetkan. Sirat itu memiliki 7 pos, setiap pos sepanjang 3000 tahun berjalan kaki. 1000 tahun diantaranya adalah naik, 1000 tahun diantaranya adalah datar, dan 1000 tahun diantaranya adalah turun. Sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap daripada malam hari. Setiap pos memiliki 7 cabang. Setiap cabang seperti tombak yang panjang yang tajam gigi-giginya atau ujung-ujungnya. Setiap hamba akan duduk di atas setiap pos dan dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah Allah yang Maha Luhur perintahkan kepadanya. Di dalam pos pertama, ia akan dihisab atas imannya. Jika ia selamat dari kekufuran dan riya, maka ia tetap ada di sana, lalu melanjutkan ke pos selanjutnya. Tetapi jika tidak, maka ia akan dilemparkan ke neraka. Di pos kedua, ia dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan tentang sholatnya. Di pos ketiga, tentang zakat. Di pos keempat, tentang puasa. Di pos kelima, tentang ibadah haji dan umrah. Di pos keenam, tentang wudhu dan mandi janabah. Di pos ketujuh, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, silaturahmi atau menyambung sanak, dan penganiayaan. Jika ia selamat dari hal itu, maka ia tetap ada di sana, lalu melanjutkan ke pos selanjutnya. Tetapi jika tidak, maka ia akan dilemparkan ke neraka. Wahab berkata bahwa Nabi SAW pernah berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku. Lalu para makhluk akan menaiki jembatan, sehingga sebagian menaiki sebagian lainnya. Sedangkan jembatan itu diguncang-gancingkan seperti kapal di dalam lautan oleh angin badai yang berhembus. Golongan pertama bisa melewati seperti kilat yang menyambar. Golongan kedua seperti angin yang berhembus cepat. Golongan ketiga seperti burung yang terbang sangat cepat. Golongan keempat seperti kuda yang sangat bagus, mampu berlari kencang. Golongan kelima seperti orang yang berlari cepat. Golongan keenam seperti orang yang berjalan. Dan golongan ketujuh kira-kira sehari semalam. Sebagian ulama berpendapat mengenai golongan ketujuh kira-kira 2 bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat kira-kira setahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Bahkan sampai masa terakhir orang yang melewati sirat kira-kira 250.000 tahun dari tahun di dunia. Dan diriwayatkan bahwa manusia akan melewati sirat, sedangkan api berada di bawah telapak kaki, di sisi-sisi kanan, di sisi-sisi kiri, di belakang, dan di hadapan mereka. Dan demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Sedangkan api neraka membakar jasad-jasad, kulit-kulit, dan daging-daging mereka, sehingga mereka melewati sirat seperti arang yang hitam, kecuali orang yang selamat dari api itu. Di antara mereka, ada orang yang bisa melewati sirat tanpa takut apapun dari kesulitan-kesulitannya dan tidak mengenai apapun dari api neraka, sehingga ketika ia sudah melewatinya, ia pun bertanya, di mana sirat? Lalu dikatakan padanya, kamu telah melewatinya tanpa payah, kesulitan, berkat rahmat Allah yang Maha Luhur. Telah datang di dalam kabar bahwa ketika hari kiamat, datanglah umat atau golongan. Lalu ketika umat itu naik di atas sirat,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menoleh atau menghampiri kepada mereka sembari bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka pun menjawab, "Kami adalah umatmu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian ada di atas syariatku?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membebaskan diri dari mereka, tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkan mereka. Mereka pun terjatuh ke dalam neraka jahanam. Lalu datanglah umat golongan lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian ada di atas syariat Nabi kalian dan menapaki jalannya?" Jika mereka menjawab dengan kata iya, maka mereka akan melewati sirat, dan jika tidak, maka mereka pun terjatuh ke dalam neraka. Dan setelah memasuki neraka, maka mereka membutuhkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kabar didatangkan sebuah kaum yang berhenti di atas sirat dan mereka berkata, "Siapa yang akan menyelamatkan kami dari neraka?" Mereka tidak mau menyeberang melewati sirat. Mereka pun menangis. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam sembari bertanya kepada mereka, "Apa yang mencegah kalian untuk menyeberangi sirat?" Mereka pun menjawab, "Kami takut mereka." Malaikat Jibril pun bertanya, "Kalian di dunia ketika menghadapi lautan yang sangat dalam, bagaimana kalian akan menyeberang?" Mereka pun menjawab, "Dengan kapal." Lalu malaikat Jibril pun mendatangkan masjid-masjid yang mana mereka melakukan sholat di dalamnya secara berjamaah seperti bentuk kapal. Mereka pun duduk di atasnya dan menyeberangi sirat. Lalu dikatakan kepada mereka, "Kapal ini adalah masjid-masjid kalian yang mana kalian melakukan sholat di dalamnya secara berjamaah." Dan di dalam kabar, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menghisab seorang hamba, lalu unggullah keburukan-keburukan yang melebihi kebaikan-kebaikannya. Allah yang Maha Luhur pun memerintahkan membawanya ke neraka. Ketika ia pergi ke neraka, Allah yang Maha Luhur memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Susullah hambaku dan tanyakanlah kepadanya apakah ia pernah duduk bersama para ulama di dunia. Lalu aku akan mengampuninya karena syafaat mereka." Malaikat Jibril pun bertanya kepadanya, namun ia menjawab, "Tidak." Lalu malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui atas keadaan hambamu." Lalu Allah memerintahkan, "Tanyakanlah kepadanya apakah ia mencintai ulama." Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, namun ia menjawab tidak. Lalu Allah memerintahkan, "Tanyakanlah kepadanya apakah ia pernah duduk menyuguhi hidangan bersama para ulama saja." Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, ia pun menjawab tidak. Lalu Allah memerintahkan, "Tanyakanlah kepadanya apakah ia pernah menempati tempat yang di dalamnya ada orang alim." Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, ia pun menjawab tidak. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Tanyakanlah kepadanya apakah ia mencintai seseorang yang mana orang itu mencintai ulama." Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, ia pun menjawab, "Iya." Lalu Allah yang Maha Luhur memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Peganglah tangannya dan masukkan ia ke dalam surga, karena ia mencintai seseorang yang mana orang itu mencintai ulama. Aku mengampuninya karena berkah orang itu." Dan berdasarkan kabar ini, telah datang di dalam kabar lain, Allah yang Maha Luhur akan mengumpulkan masjid-masjid dunia di hari kiamat seperti unta. Kaki-kakinya dari dur atau mutiara, leher-lehernya dari minyak za'faran, kepala dari minyak misik yang sangat wangi, dan punggungnya dari batu zamrud hijau. Para ahli jamaah akan menaikinya. Para muazzin menuntunnya atau menuntun para jamaah untuk naik, dan para imam menggiringnya atau memegang kendali unta. Mereka menyeberang di dalam pelataran hari kiamat. Lalu berserulah, "Wahai para penghuni pelataran hari kiamat, mereka bukanlah golongan dari malaikat mukarrabin dan bukan golongan dari para nabi yang diutus, tetapi mereka dari golongan umat Nabi Muhammad yang mana menjaga salat-salat mereka secara berjamaah." Dikatakan, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menciptakan seorang malaikat yang bernama malaikat Dardail. Ia memiliki dua sayap. Satu sayap dari batu yakut merah berada di barat, dan satu sayap dari batu zamrud hijau yang ditetesi dengan batu dur atau mutiara, batu yakut, dan marjan berada di timur. Kepalanya berada di bawah aras, dan kedua telapak kakinya berada di bawah bumi ketujuh. Ia berseru di setiap malam bulan Ramadan,
Apakah ada orang yang berdoa, maka ia akan dikabulkan doanya? Apakah ada orang yang memohon, maka akan diberikan permohonannya? Apakah ada orang yang bertaubat, maka akan diterima taubatnya? Apakah ada orang yang memohon ampun, maka akan diampuni dosa-dosanya? Seruan itu sampai terbitnya fajar. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.